Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salata wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan yang singkatnya Getanyo akan membahas Utboh golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga merindukan 4 golongan. Naput boh golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Teh temaput boh golongannya. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Qurannya merupakan pedoman hidup bagi kitanya. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Maka kitanya terjadikan Al-Qurannya sebagai rutinitas kitanya si uro-uro. Berjitim jiwa kitanya, bergalak jiwa kitanya untuk selalu membaca Al-Quran. InsyaAllah syurga rindu kepada kitanya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh syurga adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lisan. Lisannya merupakan suatu alat yang bisa menghantarkan kitanya ke dalam syurga Allah, dan lisannya merupakan suatu alat yang bisa menghantarkan kitanya ke dalam neraka. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, pemandang perkara yang jid di pertama kitanya ke dalam syurga Allah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Mu'adz, syarat untuk menuju syurga sangatlah mudah. Yang pertama, salat tepat waktu, berpuasa pada bulan suci Ramadan, membayar zakat, naik haji bila mampu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Allah, InsyaAllah tamam syurga." Ketika itu Mu'adz bin Jabal terdiam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kembali kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, jalan untuk menuju syurga kana kunci syurga na perle Mu'adz?" Lalu Mu'adz bin Jabal jawab, "Perle ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menunjukkan kepada lidahnya, "Nyo ke kunci syurga wahai Mu'adz?" Karena padum nala orang yang bahagia disebabkan karena lidah. Juga sebaliknya, orang-orang yang sengsara juga disebabkan karena lidah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi pernah nepegah, "Falyakul khairat aw liyasmut." Berbicaralah, hendaklah berbicara yang baik-baik ataupun diam saja. Di saat pembicaraan kitanya hanali mengandung makna, di saat pembicaraan kitanya tidak lagi berfaedah, maka lebih baik diam. Karena diam itu emas nepegah. Karena diamnya lebih bermakna ketimbang nepegah haba yang hana manfaat. Nyo golongan yang kedua. Yang dirindukan oleh syurga adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lisan. Golongan yang kelima yang dirindukan oleh syurga adalah wamutmi'il ji'an. Orang-orang yang bimakanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlebih-lebih anak yatim dan fakir miskin. Karena anak yatimnya sangat butuh perhatian dan kasih sayang kitanya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang membiarkan anak yatimnya kelaparan dan membiarkan anak yatimnya tanpa kasih sayang. Sebagaimana Allah nepegah dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukazzibu biddin." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu adalah mereka-mereka yang menghardik anak yatim. Salah satu cara menghardik anak yatim adalah membiarkan anak yatimnya kelaparan dan membiarkan anak yatimnya tanpa kasih sayang. Maka oleh sebabnya, getanyo
memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nyo golongan yang dirindukan oleh syurga. Golongan yang keput yang dirindukan oleh syurga adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana tak boleh katanya, puasanya adalah menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam kitab Ihya Ulumuddin pegah puasanya bagi heboh tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasa orang-orang awam. Puasa orang-orang awamnya hanya mampu netendek dan netengerah, tetapi tidak mampu netendra daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan tingkatan yang kedua, puasa orang-orang khusus. Puasa orang-orang khususnya di samping mampu netendra daripada hal-hal yang membatalkan puasa, juga mampu netendra daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nyo tingkatan yang kedua, puasa orang-orang khusus. Dan tingkatan yang kelih, puasa orang-orang istimewa. Puasa orang-orang istimewa hanya mampu dilakukan oleh aulia-aulia Allah dan wali-wali Allah. Rasulullah SAW berpesan kepada kitanya agar kitanya melakukan puasa pada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan puasa orang-orang khusus. Di samping kitanya mampu tak tendra daripada hal-hal yang membatalkan puasa, juga kitanya harus mampu tak jaga daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kesimpulan, putbah golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang selalu gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mutmi'il ji'an, orang-orang yang dimakanan kepada orang-orang yang membutuhkan, terlebih-lebih anak yatim dan fakir miskin. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Demikianlah pada kesempatan yang singkatnya, di mana ada kejanggalan dan kesilapan, kamu laki maaf, berai-rai dan maaf. Kamu akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.